daripada iman. Jadi yang paling tinggi iman itu adalah kalimat la ilaha illallah, paling tinggi ini, paling utama. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya ini yang paling tinggi dulu, harus kita pelajari dulu nih. Dan terus kita ulang-ulang sampai betul-betul kita memahami tentang kalimat ini, meyakininya dan juga memahami dengan benar, mengamalkannya. Insya Allah kalau tauhid ini menancat dalam hati kita, itu akan dimudahkan oleh Allah semua perkara ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya ada duri, ada apa gitu, pecahan-pecahan kaca, atau ada pohon atau kayu mengganggu, kita singkirkan. Dari ini aja, Anda perhatikan ya, Islam menganjurkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam itu mengajarkan orang untuk melemparkan bom, mengganggu masyarakat. Gak mungkin. Ini bukan dari ajaran Islam. Kita melihat dari sini aja bahwa Islam memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam kemudian mengganggu kaum muslimin atau mengganggu orang-orang kafir. Gak mungkin. Ini bukan dari Islam. Atau melemparkan bom atau membunuh orang, bukan dari Islam ini. Islam nggak pernah mengajarkan. Islam justru mengajarkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan mengganggu, bukan merusak. Islam nggak pernah mengajarkan untuk merusak atau mengganggu orang lain, nggak pernah. Islam ajaran yang membawa kepada kedamaian dan memperbaiki. Yang diperbaiki oleh Islam ini ya tentang akidah mereka yang rusak, itu yang diperbaiki. Makanya Islam ini agama yang salah dan muslih, agama yang baik dan memperbaiki. Harus kita bagaimana memperbaiki. Ada orang saleh, ada yang muslih. Yang paling tinggi di mana sini? Muslih. Dia saleh, bagus, tapi memperbaiki itu lebih bagus. Memperbaiki. Kalau dia soleh untuk dirinya, kalau memperbaiki buat diri dia dan buat orang lain. Makanya penting bahwa kalau dia soleh, dia harus bisa menjadi orang yang muslih, memperbaiki, bukan merusak, bukan mengganggu. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa malu bagian daripada iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Jadi malu ini yaitu akhlak yang mulia. Setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam itu malu. Dan banyak orang nggak punya malu, ya, nggak punya malu. Berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar hak Allah, melanggar hak manusia, ini nggak punya malu dia. Malu ini penting dalam kita beragama. Makanya kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu enggak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Jadi harus punya malu. Gitu. Kalau orang punya malu, dia enggak mau berbuat maksiat karena malu dia kepada Allah Ta'ala. Mau ngambil hak orang lain, mau ngambil barang orang lain, mau mencuri, malu dia. Mau terbuka auratnya dia malu. Mau berkata kotor dia malu. Malu itu mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu malu. Kemudian ya khonifuddin, yang ketiga, tingkatan yang ketiga setelah iman itu, dan iman ini rukunnya ada 6. Jadi iman kepada Allah, ini juga pembahasannya panjang nih. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Yang pertama kali yang harus dibahas, iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini panjang pembahasannya, iman kepada Allah. Harus dibahas. Dan sering orang membahas tentang apa? Bukan iman kepada yaumul akhir, yang dibahas apa? Yang sering dibahas oleh para ustadz apa? Tanda-tanda kiamat. Hampir setiap ustadz bahas tanda kiamat. Yang penting bagaimana hari akhirnya disebutkan tentang sorga dan neraka. Nabi menyebutkan 2 ketika menjelaskan masalah yang penting, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jadi Nabi menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nabi sebutkan dua aja, iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Jadi dibahas, pertama iman kepada Allah, yang kedua akhir. Bagaimana kita nanti akan dihisab oleh Allah, bagaimana orang itu masuk surga atau masuk neraka. Ini yang membuat manusia takut kepada Allah. Itu yang harus dibahas. Kemudian juga iman kepada takdir baik dan buruk. Dalam masalah iman kepada takdir baik, yang penting kita wajib mengimani, yang kedua mengamalkan. Karena ini hanya Allah yang tahu ilmunya, nggak ada yang tahu. Hatta Nabi nggak tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi nggak tahu. Jadi hanya Allah yang tahu. Kita wajib imani. Nggak perlu kita bahas dengan panjang lebar. Sesuai dengan Quran Sunnah kita bahas sedikit. Kemudian yang penting mengamalkannya. Karena ini kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita imani. Kemudian setelah itu kita amalkan. Tingkatan yang ketiga dari Islam ini yaitu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalau engkau enggak melihatnya pasti Allah melihat kamu. Jadi bagaimana kita ibadah ini selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ibadah, contoh sholat, kita berada dengan Allah. Kita enggak melihat Allah tapi Allah melihat kita. Makanya kita berusaha bagaimana sholat kita yang terbaik. Kita khusyuk, tumaknina, ingat kepada Allah. Ini harus betul-betul kita ibadah. Makanya kata Nabi, hendaklah kamu sholat seperti sholat kamu yang terakhir. Habis itu kamu gak sholat lagi. Kita ingat kepada kematian, bahwa kita pasti akan mati. Sehingga betul-betul ibadah itu kita perbaiki. Semua ibadah begitu. Ketika kita ibadah, kita harus ihsan. Ini kualitas daripada amal kita. Kualitas dari ibadah kita. Ihsan itu harus ada dalam ibadah kita kepada Allah. Ihsan. Makanya doa kita sebelum salam atau ba'da salam, kita berdoa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan setiap di belakang sholat, artinya di rakaat yang terakhir atau sesudah selesai sholat, jangan kau tinggalkan membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah kepada Allah. Karena banyak orang ibadah nggak diperbaiki ibadahnya. Ibadah badan mungkin diperbaiki, tapi yang paling penting ibadah apa? Hati. Orang mungkin memperbaiki kaifiat sholatnya, harus ini wajib diperbaikinya. Tentang mengangkat tangannya, tentang meletakkan tangan, ruku, sujud, dia harus tumanina. Wudunya dia harus perbaiki. Kemudian setelah itu dia berzikir sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tapi yang paling penting lagi ibadah hatinya. Artinya bagaimana ketika dia sholat, takutnya dia hanya kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, dia mengharapnya kepada Allah, tawakalnya dia kepada Allah, dan seterusnya seperti itu. Dia betul-betul ikhlas. Ada orang yang dia ibadah tapi dia nggak ikhlas. Ibadah zahirnya betul diperbaiki, tapi dia nggak ikhlas. Dia ingin tunjukkan dia kepada orang lain, dia riya. Kalau dia riya, diterima nggak sholatnya? Nggak akan diterima oleh Allah. Makanya itu kita minta Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita di samping kita baca, kita renungi itu hadis itu. Hadis itu sahih. Dari Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk tentang pengertian syahadat la ilaha illallah dulu. Tentang tauhid, ini paling penting dalam kita beragama ini. Kita melihat bab yang keempat.
Bab yang keempat, asas Islam adalah tauhid. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ini yang kita akan bahas. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat dan syarat-syaratnya supaya ia benar memahami tentang tauhid. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama kali dakwakan sebelum yang lainnya adalah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa diambil dari kata-kata wahada yuwahhidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Menurut syar'i tauhid itu berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah, baik dalam uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Jadi tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi apa yang khusus? Kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Tauhid rububiyah mengesahkan apa yang diperbuat oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah apa yang diperbuat oleh Allah. Seperti apa? Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mentakdirkan seluruh takdir. Ini semua kita wajib mengesahkan bahwa hanya Allah saja yang melakukannya. Enggak ada yang lain. Kita wajib mengesahkan tentang rububiyahnya Allah. Hatta kaum musyrikin juga mengakui tentang rububiyah Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah. Hatta tentang rezeki mereka akui. Makanya ketika ditanya tentang yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda liyaquluna Allah. Seandainya kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi tauhid ini rububiyah diyakini oleh kaum musyrikin. Itu perhatikan, kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah SWT di saat mereka senang. Di saat mereka susah bagaimana? Saya ulangi. Jangan tidur. Jangan tidur, dengarkan baik-baik. Kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Terus mereka mentauhidkan Allah di saat apa? Susah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falan najamil bari idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Itu perhatikan. Bahwa kaum musyrikin mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka senang. Sekarang kita lihat umat Islam, sebagian umat Islam. Mereka buat syirik kepada Allah saat kapan? Di saat senang dan susah. Berarti keadaan umat ini, sebagian umat ini lebih jelek dari mana? Kaum musyrikin. Antum bisa lihat ya di kuburannya Wali Songo atau kuburan yang lain banyak. Karena di Indonesia ini tiap tahun kubur nambah yang keramat itu. Nggak pernah berkurang. Terus saja bertambah. Dan didatangi oleh orang, mereka minta apa? Minta hajat mereka, minta rezeki,
minta panglaris supaya laris dagangannya, minta jodoh, minta jabatan, penaik jabatan. Ini masih banyak sebagian umat Islam, jutaan. Perbuatan syirik ini. Di saat mereka senang dan di saat mereka susah. Tapi kaum musyrikin di saat mereka apa? Di saat mereka syirik dia berbuat di saat mereka di saat mereka senang mereka berbuat syirik, di saat mereka susah mereka kembali kepada Allah. Antum lihat di surah tadi saya sebutkan, surah Al-Ankabut di ayat 65. Allah menyebutkan fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahudin falamma najahum ila barri idza hum yusyrikun. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahudin falamma najahum ila barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Semata-mata karena agamanya. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Kalau sebagian umat ini di saat mereka senang berbuat syirik, di saat mereka susah berbuat syirik. Ini satu poin, bahwa sebagian umat Islam kondisinya mereka lebih jelek dari siapa? Kaum musyrikin. Ini orang-orang yang datang ke kubur, yang mereka minta-minta kepada selain Allah, yang mereka menyembah batu, menyembah pohon, percaya pada jimat-jimat, datang ke dukun dan yang lainnya. Yang kedua kaum musyrikin, mereka kalau mereka mau menyembah, dicari oleh mereka yang mereka sembah ini orang yang soleh, maksudnya orang yang baik oleh mereka. Jadi mereka yang mereka sembah ini dicari orang yang baik, betul-betul baik orangnya, kemudian mereka mati disembah oleh mereka. Saya ambil contoh Lat, kan Lata, Uzza, Mana. Ini patung-patung yang paling besar yang disembah oleh kaum musyrikin. Lat ini dia kalau orang menunaikan ibadah haji, dia buat roti untuk jamaah haji. Perbuatan ini baik atau tidak? Baik. Artinya orang antum perhatikan ya. Di antara umumnya sifat orang Arab itu karam. Karam itu karim, mereka dermawan. Hatta zaman jahiliyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab tentang karimnya orang-orang Arab itu. Hatta zaman jahiliyah. Kemudian orang jahiliyah itu mereka melakukan ibadah haji setiap tahun. Karena ibadah haji itu dimulai dari zaman siapa? Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan kaum musyrikin melakukan ibadah dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik kepada Allah. Nah, ada Lat ini setiap jamaah haji datang dari penjuru dunia itu mereka melakukan ibadah haji. Dalam keadaan mereka berbuat syirik, mereka ibadah hajinya. Dibuatkan roti untuk mereka. Ini perbuatan baik. Meninggal. Karena dia orang baik, disembah kuburnya, dibuat patungnya, patung Lat disembah. Karena mereka nggak mau yang lain, maunya orang yang soleh yang baik. Kalau kita lihat umat Islam sekarang ini, sebagian umat Islam, siapa aja disembah. Ada orang yang dianggap oleh mereka wali, yang matinya minum khamr. Ini kejadian ada. Matinya minum khamr. Mati dia. Matinya berbuat maksiat. Dikuburkan. Ada orang juga yang menentang agama Islam, musuh agama Islam. Mati dia, datangin kuburannya oleh orang. Minta di sana. Ini syirik atau tidak? Syirik. Kalau kita lihat di sini, kalau orang musyrikin dia milih untuk dia ibadah, semua salah syirik ini. Tapi dia pilih orang yang soleh yang baik. Kalau sebagian umat Islam enggak, siapa aja udah. Atau peminum khamar, orang yang berbuat zina, ada orang yang nipu umat, makan duit umat dan segala macam, mati disembah. Ada nggak begitu? Ada di tengah umat Islam disembah. Cuma mereka pakai apa? Istilahnya apa supaya datangi oleh umat? Wali. Tapi bukan wali Allah, wali syaitan. Umat nggak paham. Matinya maksiat ada yang seperti itu. Yang nggak sholat ada nggak? Yang nganggap wali nggak sholat banyak.
Ketika diajak, Pak ayo sholat. Ya kiai, saya sholatnya di Mekah. Gimana sholat di Mekah, sholat Jumat di Mekah? Berarti dia di situ menunjukkan bahwa dia tarikus sholat, meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, dosanya besar atau tidak? Dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan sholat, orang nggak sholat, dosanya lebih besar dari berzina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari yang lain. Orang nggak sholat. Nah ini dianggap oleh muridnya sebagai wali. Beda kalau kita sholat di masjid, kalau dia Mekah. Dari mana? Naik apa ke Mekah? La haula wala quwwata. Dibodohi umat ini oleh mereka. Tapi bang begitu dianggap oleh mereka apa? Wali. Bukan wali Allah, wali syaitan. Yang seperti itu. Dan ini ada. Nyata ini perbuatan ini nyata. Bukan dongeng, bukan kata orang. Nyata di masyarakat Indonesia ini. Seperti ini keadaannya. Terjadi. Makanya kita harus jelaskan tentang tauhid ini yang benar kepada umat. Karena kesyirikan. Kalau dilihat dari dua segi aja, umat Islam ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah, sebagian umat Islam maksud saya, yang masih berbuat syirik. Orang jahiliyah, yang pertama tadi mereka syirik dalam keadaan senang. Kalau susah kepada Allah. Kalau umat Islam senang dan susah berbuat syirik. Yang kedua, orang-orang musyrikin itu ketika mereka berbuat syirik menyembah kepada orang itu dicari orang yang mana? Soleh. Kalau sebagian umat Islam enggak siapa aja sudah. Atau orang munafik yang benci kepada Islam, yang dia pakaiannya seperti pakaian Islam, tapi benci kepada agama Islam, mati disembah. Dia menganggap diri sebagai wali. Ini terjadi yang seperti ini. Terjadi. Makanya kita harus meluruskan tentang tauhid ini. Sehingga umat Islam ini paham tentang tauhid. Saya nggak akan bahas tentang rububiyah, karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Tapi yang penting di sini tauhid uluhiyah, karena tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan siapa? Kalau tadi tauhid uluhiyah rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, dia beribadah, dia berdoa, cinta, tawakal, mengharap, bernazar, menyembelih, dan yang lainnya berkaitan dengan perbuatan hamba yang wajib dilakukan hanya kepada Allah. Maka disebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin. Garis kutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang didakwakan oleh semua nabi dan semua rasul alaihi wasallam. Dan ini harus diulang ribuan kali. Antum bisa baca dari mulai kitab Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba, kemudian juga kitab Tauhid. Itu diulang-ulang. Nanti naik lagi kepada akidah wasatiyah. Kemudian naik lagi yang lain, akidah tahawiyah, dan harus belajar itu, harus tamat itu. Sekali selesai tamat, ulangi lagi. Saya selalu begitu, kalau di pengajian selesai satu kitab, ulangi dulu lagi. Berapa kali ulangi, kemudian baru naik kepada kitab yang lain. Kita ulangi. Begitu para ulama. Jadi merasa, wah udah selesai, udah cukup, udah tamat. Belum tentu paham. Sebab yang dikatakan al-ilmu apa? Al-fahmu. Dia harus tahu dan dia harus paham. Makanya tentang tauhid uluhiyah ini merupakan dakwah para anbiya wa rasul, dan kita wajib mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Dan enggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Dan Allah enggak akan redho apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Di dalam kitab Ushul Tsalatsa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini sudah diajarkan belum kitab itu? Ushul Tsalatsa? Ada, Pak. Udah dipelajari belum? Pelajarin. Udah hafal? Belum. Jadi Ushul Tsalatsa itu harus dibaca, diulang lagi, diberikan syarah. Itu insya Allah manfaat. Nanti setelah itu baru naik kepada kitab Tauhid, Qawaidul Arba, kemudian kitab Tauhid. Di dalam kitab Ushul Tsalatsa disebutkan
innallaha la yarda ay yushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah nggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, dengan seorang pun juga, apakah dengan nabi yang diutus atau malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Allah nggak redho. Artinya Allah nggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Umpamanya ada orang yang dia berdoa meminta kepada malaikat Jibril atau minta kepada Nabi Muhammad, minta tolong supaya dimudahkan urusannya, atau minta rezeki kepada malaikat Jibril atau kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syirik atau bukan? Syirik. Allah nggak redho. Hatta dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau Nabi yang diutus. Karena permintaan rezeki hanya kepada siapa? Allah. Minta hidayah hanya kepada Allah. Minta mudah urusan hanya kepada Allah. Minta semua apa aja yang kita butuhkan hanya kepada Allah. Nggak bisa kepada malaikat, nggak bisa kepada Nabi SAW. Allah nggak redho. Makanya kan kita berdoa, iyyaka na'budu, kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Maka Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya ganjaran. Manusia nggak punya pahala. Manusia nggak punya hukuman. Manusia nggak punya sorga. Manusia nggak punya neraka. Yang punya semua Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan ganjaran pahala hanya Allah. Yang berhak memasukkan manusia ke sorga atau neraka hanya Allah SWT. Makanya ibadah itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Kepada orang yang hidup aja nggak boleh, apalagi kepada orang mati. Secara syariat ini sudah perbuatan syirik. Secara akal, orang melakukan ibadah kepada selain Allah, akalnya waras atau tidak? Nggak waras. Gimana orang? Antum perhatikan ini. Dia mati. Siapa aja yang mati? Apakah nabi? Apakah sahabat? Apakah ulama? Apakah wali? Ketika dia mati, dimandikan atau tidak? Dimandikan. Bisa nggak mandi sendiri? Nggak bisa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, dimakamkan dia. Kemudian kita doakan dia. Selesai orang pulang, kemudian apa? Berapa hari kemudian datang berbondong-bondong minta. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Bagaimana orang berbondong datang ke kuburannya wali atau habib atau yang lain minta sesuatu kepada mereka? Enggak masuk akal. Secara syariat perbuatan ini syirik, secara akal enggak waras orang ini. Kok orang mati minta kepada mereka? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Kok minta kepada orang mati? Ini masih ada enggak di Indonesia? Masih ada, masih banyak. Orang minta. Ini kita bicara orang Islam, nggak bicara yang lain, agama lain apa lagi? Lebih-lebih nggak masuk akal lagi. Ya. Minta selamat, ngasih kembang dan segala macam bisa selamat, ini nggak mungkin bisa selamat. Minta kepada Allah kalau mau ingin selamat dunia akhirat. Jadi ini perhatikan, kita ini beragama harus lurus, benar tauhid, dan ini harus dibahas ribuan kali. Karena yang mengajak orang kepada kesyirikan bukan orang awam. Siapa yang ngajak? Ya kiai, ustadz, atau yang dianggap wali, atau habib atau yang lainnya. Ini masih ada. Masih ada. Di antara mereka yang seperti itu masih ada. Yang ngajak orang untuk ziarah kubur ke kuburan Wali Songo, yang ngajaknya siapa? Orang awam? Tidak. Siapa? Kiainya, ustadznya yang ngajak. Sampai 1 bis, 2 bis, 10 bis, 50 bis ada. Saya pernah lihat seperti itu. 50 bis. Orang untuk berbondong-bondong datang ke kuburannya siapa? Wali. Ketika kita melarang mereka untuk beribadah kepada Allah, dianggaplah kita oleh mereka apa? Wah, menjelekkan para wali. Dianggap kita menjelekkan wali. Kita enggak menjelekkan wali.
Kita melarang mereka beribadah kepada selain Allah. Karena di sini mereka telah apa? Rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Mereka di sini telah menghinakan Allah. Sebab Allah tempat orang meminta. Kok minta kepada selain Allah? Allah redha apa tidak di sini? Enggak redha Allah. Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah enggak redha. Makanya ini harus kita terus sampaikan tentang tauhid ini. Allah SWT berfirman tentang tauhid ini, antum lihat di halaman 48. Surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Ilah kamu itu ilah yang satu, tidak ilah yang berhak diibadahi karena Allah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tidak sekutu bagi Allah baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah saja. Apabila demikian, maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini di ayat berapa ini? Ayat berapa ini? 163. Sebelumnya di ayat 159 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kita lihat ayatnya. Biar antum paham ini. Terutama juga yang hadir di sini para ustadz, para dai, antum harus paham ini. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 159. Yang tadi kita baca 163. Di 159, 160 dan seterusnya Allah menyebutkan begini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia, mereka itu kami terima taubatnya, dan sesungguhnya aku adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau sudah menyembunyikan ilmu berarti siapa di sini? Orang awam atau orang berilmu? Orang berilmu. Berarti siapa di sini? Ustadz-ustadz, para dai, kiai, orang alim, para habib, tuan guru dan yang lainnya. Ini masuk di sini. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kata Imam Al-Qurtubi, perhatikan ini, ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya hubungan ayat ini 159 dengan 163. Berarti yang disembunyikan oleh mereka, apa yang disembunyikan oleh mereka? Tentang apa? Tentang tauhid. Yang disembunyikan oleh mereka, oleh para dai, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habib, tauhid yang mereka sembunyikan. Karena ada kaitannya Allah ketika menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Al-Quran. Isi Al-Quran yang terbanyak tentang apa? Tauhid. Mereka sembunyikan, mereka nggak jelaskan kepada manusia. Mereka biarkan orang berbuat syirik. Terus orang dalam bergema yang membawa tadi ke kubur-kubur. Kemudian mereka biarkan orang datang ke dukun, piara jimat. Mereka juga yang kasih jimat-jimat itu. Mereka ini menyembunyikan ilmu, menyembunyikan tentang tauhid. Karena dakwanya para nabi intinya apa? Tauhid. Mereka sembunyikan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang melaknat. Kecuali yang taubat. Kalau mereka taubat sudah dari apa yang mereka lakukan dulu. Mereka membohongi kaum muslimin, membohongi manusia, tidak menjelaskan tentang tauhid. Karena antum bisa lihat banyak tuan guru atau kiai itu punya murid bukan sedikit, ribuan mereka punya murid. Dan mereka belajar bukan setahun 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi mereka keluar dari kajian itu nggak ngerti apa-apa.
Kecuali apa yang mereka hafal? Yang mereka hafal barzanji, yang mereka hafal selawatan, yang mereka hafal ini, tapi mereka nggak hafal tentang tauhid kepada Allah. Benar apa tidak yang saya ngomong ini? Nyata di masyarakat. Yang mereka hafal cuma zikir berjamaah setelah selesai sholat, hafal mereka. Tapi tentang tauhid mereka nggak tahu. Rincian tentang la ilaha illallah, maknanya, rukunnya nggak tahu mereka. Bagaimana ibadah Allah dengan benar nggak tahu. Bagaimana kita berlepas diri kesyirikan nggak tahu. Ini nyata. Bertahun-tahun mereka ngaji nggak tahu apa-apa. Berarti si kiai, si ustadz, si dai menyembunyikan ilmu kepada muridnya. Sampai murid nggak tahu apa. Sampai menjelang akhir hayatnya nggak tahu apa itu la ilaha illallah. Sama seperti orang-orang yang dulu. Dari tokoh-tokoh filsafat dan ilmu kalam nggak tahu mereka tentang tauhid. Sampai mereka heran di akhir hayatnya, bingung. Akidahnya nggak benar. Sampai mereka taubat kepada Allah. Ada yang taubat, ada yang mati dalam keadaan bingung. Dari tokoh-tokoh filsafat terkenal, ma'ruf nama-nama mereka. Puluhan nama yang dihafal oleh manusia tentang mereka. Tapi mereka nggak tahu tentang tauhid. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ini. Kata beliau hubungan ayat ini dengan surah dengan ayat 163 berarti yang disembunyikan oleh mereka tentang tauhid. Tauhid ini nggak dijelaskan. Karena ini yang pokok dalam kita beragama, tauhid ini. Makanya hukumannya berat dia. Di dunia dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia, belum lagi di akhirat. Kalau di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Antum lihat di ayat 174-nya. Di surah yang sama, Al-Baqarah. Antum lihat. Di ayat 174-nya. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ila an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarhum 'alan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dan mereka menjual dengan sedikit, menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan dunia. Mereka sembunyikan ilmu itu karena ingin dapat apa? Uang sebanyak-banyaknya. Mereka nggak jelaskan kepada umat supaya dapat uang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api, dan Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah nggak akan bersihkan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Petunjuk hidayah mereka tahu, hidayah, tauhid mereka tahu, mereka sembunyikan. Mereka apa? Mereka jual dengan kesesatan petunjuk itu. Dan mereka membeli azab dengan ampunan. Yang mestinya mereka dapat ampunan dari Allah, tapi mereka kepingin azab. Mereka kata Allah, ada orang-orang yang sabar dengan neraka. Nggak ada yang sabar. Tapi Allah sebutkan alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Kenapa mereka nggak mau sabar dengan pahitnya hidup ini? Kalau seorang dai, dia wajib sabar dengan hidup yang susah, sulit dalam dakwah ini. Dakwah ini bukan jalan yang mulus, bukan. Digelar dengan perbadan, enggak, susah. Dakwah ini susah, penuh dengan duri dan onak. Luar biasa. Cacian, cercaan, makian, hinaan, fitnah, tuduhan yang luar biasa tentang dakwah tauhid ini. Itulah harus dijalani oleh para anbiya wa rasul dan oleh kita dalam dakwah. Bukan seperti orang sekarang enak-enakan. Enggak mau dijelaskan karena apa? Nanti takut muridnya lari, takut umat lari. Mengatakan belum waktunya. Waktunya kapan? Tunggu ente mati atau umat mati? Kapan mau dijelaskan? Sekarang kesempatan untuk jelaskan, antum masih hidup. Jangan tunggu lagi, jelaskan. Ini ayat Al-Quran yang isinya tauhid, jelaskan kepada umat. Sekarang jelaskan, sebelum antum mati. Sebelum umat mati. Banyak orang-orang yang sudah tua nggak ngerti apa-apa. Saya pernah ketemu ada orang tua yang udah dia ngaji bertahun-tahun, saya nggak ngerti apa-apa. Lah antum belajar apa? Ya ngaji, dengerin pengajian. Nanti apa abang tahu? La ilaha illallah paham nggak? Mananya? Nggak tahu. Islam nggak tahu. Rukun Allah berapa? Nggak tahu. Kalau rukun nikah hafal dia. Allah musta'an.
La haula wala quwwata illa billah. Antum lihat seperti itu, kesian mereka. Enggak paham tentang akidah, enggak paham tentang tauhid. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah. Ini masalah tauhid, masalah asas. Yang kita harus betul-betul memperhatikan tentang tauhid ini. Harus dakwakan. Kalau disembunyikan, kita nggak jelaskan, kapan mau dijelaskan? Orang sering menunda, nanti dulu, nanti aja, belum waktunya. Tauhid yang dijelaskan oleh para anbiya wa rasul, itu pertama kali mereka dakwah. Karena tauhid sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memerintahkan para nabi, para rasul mendakwakan apa? Tauhid. Allah menciptakan manusia tahu tentang baik dan tidaknya manusia ini, lurus dan tidaknya manusia, bahagia dan tidaknya manusia dengan tauhid. Makanya semua nabi manhajnya jelas. Nah, banyak para dai yang tidak punya manhaj, yang tidak tahu manhaj. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah at-tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajnya para nabi dan para rasul semuanya sama, memulai dakwah dengan tauhid. Itulah dakwah yang hikmah. Dakwah yang dikatakan dakwah yang hikmah, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, itu hikmah. Dianggap oleh sebagian masyarakat dakwah tauhid dakwah apa? Keras, tidak hikmah. Lantas yang hikmah bagaimana? Mengikuti masyarakat. La haula wala quwwata illa billah. Ya rusak agama ini. Masyarakat awam nggak punya ilmu. Tadi saya sebutkan sifat manusia apa? Bodoh. Kok ngikuti orang bodoh? Dia dikasih sama Allah sedikit ilmu, sampaikan ilmu itu kepada manusia. Jelaskan. Susah memang. Banyak cemoohan, harus sabar. Daripada Allah sebutkan, fama asbarahum 'alan nar. Kok mereka sabar dengan masuk neraka? Mendingan sabar di dunia dengan celaan, cacian, tetap untuk memperjuangkan tauhid. Daripada nanti dimasukkan ke dalam neraka, berapa tahun dimasukkan neraka? Jutaan tahun. Kok sabar? Nggak sabar 60 tahun dakwah ini nggak sabar. Celaan, cacian, makian dihalangi dakwah ini, masjid dihalangi, jalan terus dakwah. Nggak boleh berhenti dakwah ini. Ini dakwah benar, sesuai dengan fitrah manusia. Orang betul akan memadamkan cahaya ini, tapi orang akan memadamkan cahaya ini, tapi Allah akan tetap menghidupkan dakwah ini. Nggak boleh berhenti, nggak boleh takut pada manusia. Allah sebutkan wala yakhafuna laumatal laim. Mereka nggak takut celaan orang mencela. Orang celah nggak ada masalah mencela. Celaan manusia nggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Dan pujian manusia nggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Taala. Itu harus ingat itu. Prinsip dalam hidup kita, celaan manusia, mau orang celah kita nggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Karena kedudukan kita tergantung dari iman kita, takwa kita kepada Allah, amal soleh kita. Pujian manusia, banyak orang muji kita, nggak akan mengangkat derajat kita insya Allah. Karena Allah akan melihat apa? Tentang imannya dia, ikhlasnya dia, ilmunya dia, amal solehnya Allah lihat ya gimana. Bukan pujian manusia. Tapi dakwah ini harus jalan. Makanya antum lihat, para nabi dan para rasul dipuji atau dicela oleh umatnya? Dicela. Kita nggak mengharapkan celaan manusia. Tapi kita tetap wajib mendakwakan dakwah ini. Kita ingin cari redhonya siapa? Allah, bukan redhonya manusia. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi belum mendakwakan dakwah tauhid, dipuji nggak Nabi? Dipuji, disanjung. Tapi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dicela Nabi, dihina, diejek, dilecehkan, dilempari dengan batu, sahabatnya disiksa. Sampai ada di antara mereka yang dibunuh. Kenapa? Tauhid. Bukan mempertahankan segala macam, bukan. Bukan mempertahankan partai, bukan. Bukan mempertahankan ormas, bukan. Bukan mempertahankan suku, bukan. Tapi mempertahankan dakwah yang hak ini. Untuk membela agama ini. Sampai mereka apa? Disiksa oleh orang-orang kafir. Nggak ada yang lain. Mereka bukan mencari dunia, yang mereka cari akhirat. Maka antum lihat, orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang tauhid, kuat imannya.
Antum lihat pertama kali ada orang yang dia masuk Islam, apa gimana? Enggak seperti sekarang orang puluhan tahun Islam tapi takut dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini ada orang yang baru masuk Islam, sudah ikut jihad, sampai kata, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu. Kemudian masuk Islam jihad ya, bersama Nabi SAW. Jihad, kemudian ditaklukkan satu benteng dari orang-orang Yahudi, kemudian dibagi dia. Dibagi apa? Ghanimah. Ketika dia terima ghanimah, bukan ini yang saya harapkan. Ini orang pertama kali baru masuk Islam. Bukan ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan, saya dipanah di sini, kemudian saya syahid, saya masuk sorga. Tahu tujuan hidupnya itu, baru masuk Islam. Orang Islam yang sekian lama nggak tahu tujuan hidupnya kemana. Orang Islam harus tahu bahwa tujuan hidupnya jannah, sorga yang dia tuju. Makanya dia terus maju lagi, kata Nabi, mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan. Maju lagi ke medan perang, betul, terpanah di sini, syahid. Aku akan jadi saksi di hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia beramal sedikit, tapi paham dia tentang tauhid. Tahan. Yang membuat mendorong dia untuk mati syahid, iman dia kepada Allah SWT. Dan iman dia bahwa sesudah dunia ini ada yaumul akhir, ada sorga, ada neraka, yang diharapkan sorga. Makanya untuk perhatikan itu, bahwa hidup kita untuk akhirat. Makanya syarat untuk masuk sorga, syaratnya apa tuh? Tauhid kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, dia pasti masuk surga. Untuk melihat di halaman 59. Ini angkat. Lihat itu hadisnya. Nabi bersabda SAW, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Tapi harus tahu dulu. Tahu bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah. Dia tahu enggak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Enggak boleh kita mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib mencintai hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Semua itu tujukan kepada Allah. Dia harus tahu itu. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 19, fa'alam annahu la ilallah. Ketahuilah enggak ada ilah yang berhak dengan Allah. Berarti di sini menunjukkan apa? Ilmu dulu dia harus tahu. Sebelum berkata dan belum berbuat. Bahwa Allah memulai fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu. Banyak orang mengucapkan kalimat Allah tapi nggak tahu. Nggak tahu artinya. Jadi arti la ilaha illallah itu apa artinya? Artinya apa la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Nggak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian tentang rukunnya, saya akan bawakan rukunnya. Ini penting tentang masalah rukun. Banyak kaum muslimin dia mengucapkan kalimat ini tapi nggak tahu tentang rukunnya. Antum lihat di halaman 68, 69. Rukun dari la ilallah. Kalau syaratnya panjang, ada 7. Nanti antum bisa baca tentang syaratnya. Saya akan sebutkan tentang rukunnya di sini. Bahwa rukun la ilaha illallah itu ada 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi, seorang yang sudah mengucapkan kalimat Allah, dia wajib menafikan, wajib menolak, wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Tapi kenyataan kaum muslimin
dia mengucapkan kalimat ini, tapi dia tidak mengingkari. Wajib mengingkari. Nggak mampu dia mengingkari dengan tangan, ya dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Wajib dia ingkari. Ini pengingkaran ini artinya dia harus barok dengan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dalilnya mana tentang dua rukun ini? Dalilnya saya sebutkan di sini. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun 'alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh yang dia tidak akan berpisah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Maksudnya mengingkari tagut artinya dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah artinya itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, nggak akan berpisah selama-lamanya. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Kemudian juga ayat dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami tahu utus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan tagut. An ya'budullah, ini rukunnya masuk yang mana? Itsbat. Wa yajtanibut taghut masuknya apa? Nafi. Kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Nggak boleh kita membenarkan. Makanya antum perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwakan kalimat la ilaha illallah, beliau menjelaskan kepada bapaknya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Antum lihat. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun dalam rukun la ilaha illallah masuk yang mana? Nafi, menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Di sini apa? Itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim menggunakan kalimat fatarani, yang menciptakan aku, khalaqani, karena orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta. Makanya kalau Allah sebagai pencipta, wajibnya ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dijelaskan lagi Nabi Ibrahim, fa innahu sayahdin, karena Allah yang akan menunjuki aku. Sedangkan patung, matahari, bulan, kemudian juga kubur, mayit-mayit yang dikubur, pohon dan yang lainnya, bisa nggak menunjuki? Nggak bisa. Yang bisa menunjuki manusianya Allah yang maha hidup, zat yang maha hidup, hayyun qayyum, yang maha hidup dengan kehidupan sempurna dan berdiri dengan sendiri. Allah maha hidup, Allah hidup azali wa abadi, nggak disentuh oleh ngantuk, nggak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh minum selama-lamanya, dengan kehidupan yang sempurna. Makanya kita wajib ibadahnya kepada Allah yang maha hidup, berdoanya kepada Allah yang maha hidup, bukan kepada orang mati. Sebagian umat Islam datang kepada orang mati, siapapun dia orangnya, apakah nabi, apakah sahabat, apakah imam, apakah, mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa mendengar,
nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan in tad'um la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada patung-patung, kepada kubur-kubur, mereka nggak bisa menjawab, nggak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, nggak bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari doa kalian, ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Nggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang memberitahu. Itu Allah sebutkan dalam surah Fatir. Saya lanjutkan ayat ini. Kemudian setelah itu dikatakan lagi, Allah yang menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi lam yarji'un. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat Allah jadikan kalimat yang kekal pada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam agar mereka kembali kepada kalimat ini. Makanya anak-anak Nabi Ibrahim dan cucunya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Di sini harus ada baro, diproklamirkan oleh. Jelas terang-terangan Nabi mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan kepada mereka. Kecuali Allah yang aku sembah. Yang kalian sembah ini semuanya sesat, semuanya syirik. Maka nggak ada yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berbuat syirik. Orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Ketika kita mengatakan demikian tentang orang yang berbuat syirik ini sesat, dianggap oleh mereka ini ustadz suka menyesatkan orang. Kita nggak pernah menyesatkan orang. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya. Antum buka halaman 71. Surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah yang mengatakan bahwa orang berbuat syirik itu sesat, Allah yang mengatakan. Bukan saya. Bukan para imam. Allah yang mengatakan sesat. Antum mau tahu lagi? Allah mengatakan tidak ada orang di muka bumi yang paling sesat. Paling sesat. Antum lihat surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu yaumil qiyamah. Allah menyebutkan wa man adallu, enggak ada orang paling sesat di muka bumi ini. Mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Penghuni kubur itu bisa menjawab enggak? Enggak bisa jawab. Hatta dia wali. Enggak bisa jawab, tapi orang masih datang menyembah mereka. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Tuh melihat ayatnya. Ini saya bawakan dalil ini. Bukan perkataan saya, dalil dari Allah, dalil dari Quran dan dalil dari Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Patung-patung nggak bisa menjawab. Matahari, bulan, pohon, penghuni kubur yang dianggap oleh mereka bahwa mereka keramat, barokah, wali dan yang lainnya bisa menjawab atau tidak? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan jadi musuh dan mereka mengingkari ibadah-ibadah mereka. Sambil contoh, umpamanya ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, dikatakan sebagai Tuhan. Nanti Nabi Isa akan mengingkari itu.
orang-orang menyembahnya, saya nggak pernah nyuruh mereka menyembah saya. Diingkari. Dan ketika diingkari oleh Nabi Isa, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke neraka. Orang itu. Atau ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan mengingkari. Justru Nabi Muhammad SAW mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Sampai Nabi berdoa di akhir hayatnya, 5 hari menjelang wafat, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Tapi masih ada orang-orang yang menyembah, meskipun dari jauh dia menyembahnya. Karena sudah ditutup dengan 3 pagar kuburan Nabi. Tapi masih ada orang sampai nunduk begini, berdoa, minta kepada Nabi. Kiblatnya yang arahnya ke sana, dia menghadap ke kubur Nabi minta. Ini perbuatan syirik, syirkun akbar ini. Enggak boleh. Atau kepada para imam yang masih disembah oleh orang, atau yang lainnya dari orang-orang soleh. Nanti di hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah mereka, karena mereka nggak pernah menyuruh muridnya untuk menyembah mereka. Maka Allah menyebutkan nanti mereka akan mengingkari di hari kiamat itu orang-orang yang menyembah dia. Nanti akan ditanya, kenapa kalian menyembah fulan? Menyembah fulan dia di hari kiamat nanti. Karena Allah akan tanya 2 pertanyaan nanti di hari kiamat itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dalam muqaddimah Zadul Ma'ad. Yang ditanya oleh Allah di hari kiamat, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau ada orang menyembah kubur, menyembah manusia, ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di hadapan orang yang disembah itu. Umpamanya ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah umpamanya kuburannya Imam Al-Auza'i di Syam. Nanti ditanya, apakah benar kamu pernah menyuruh orang untuk menyembah? Tidak, ya Allah, saya nggak pernah menyuruh. Maka diseret orang itu, dimasukkan ke neraka. Orang itu diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Terutama yang ditanya oleh Allah kepada seluruh manusia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Untuk umat Nabi Muhammad ini, kalian mengikuti enggak Rasulullah SAW? Ittiba enggak kepada beliau? Kita dari semua manusia cuma satu ditanya, Nabi Muhammad SAW, kamu ikuti atau tidak? Kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi orang banyak? Tidak. Tapi yang ditanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini? Siapa satu orang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu menyalahi orang ini? Allah menyuruh untuk mengikuti beliau, nggak ada yang lain. Bukan mengikuti kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan imam. Ikuti ini, satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kalian nggak ikuti dia? Justru kalian lihat orang banyak, ikuti orang banyak. Ikuti nenek moyang, akan dihisab oleh Allah. Karena Allah menyuruh untuk mengikuti satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang masuk ke liang kubur, ditanya berapa pertanyaan? 3. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. 3 pertanyaannya. Siapa Rabb kamu? Maksudnya, bagaimana kamu beribadah kepada Allah? Kamu mentauhidkan Allah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, apa agama kamu? Wa madinuka. Yang ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Bukan sekedar menjawab Nabi Muhammad, bukan. Kamu ittiba tidak pada Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Bapak, ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau makna syahadat Muhammad Rasulullah, itu maknanya 4 makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atu fima amar. Yang kedua, tasdiqu bima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa la yu'badallahu illa bima syara'. Mana syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atu fima amar, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Wajib taat mutlak pada beliau. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang berita, riwayat yang sahih wajib kita benarkan. Yang ketiga, wajtinabu ma nahan wa zajar, menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan yang beliau larang. Apa aja? Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik. Kemudian durhaka pada kedua orang tua, bid'ah dan yang lainnya, itu wajib dijauhkan. Kita nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh durhaka pada orang tua, nggak boleh berbuat bid'ah dan yang lainnya. Kemudian
Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Enggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Kita enggak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama. Agama Islam sudah sempurna. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya supaya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Agar kita masuk surga. Kita oleh Allah diutusnya Nabi Muhammad supaya kita mengikuti beliau ittiba. Bukan kita ngadakan yang baru dalam agama. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dan ini merupakan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kita berpijak lagi tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dari kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa kita nggak boleh berbuat syirik. Kita wajib mengikhlaskan ibadah Allah dan nggak boleh kita berbuat syirik. Mana Muhammad Rasulullah, kita wajib ittiba kepada beliau. Nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Nggak boleh berbuat beda. Kalau ini kita lakukan, lurus agama kita. Nah, kebanyakan manusia menyimpang, ya karena itu. Udah tahu, kemudian mereka nggak mau terima. Sudah tahu, mereka masih mengadakan yang baru dalam agama. Sudah tahu, mereka tidak mau sampaikan tentang tauhid. Sudah tahu, mereka masih berbuat syirik. Kalau di sini kalau sudah tahu kebenaran, kemudian mereka tidak mau mengikuti kebenaran, berarti di sini mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran ketika mereka tidak mengikuti apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menolak atau mereka tidak laksanakan, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, sesat atau tidak? Sesat mereka ini. Makanya kita ingin tetap di atas jalan yang lurus. Kalau enggak, dia sesat. Ini masalah tauhid, masalah penting. Makanya saya sebutkan tentang syirik ini, bahayanya luar biasa. Kalau orang sudah berbuat syirik, berbahaya. Antum lihat di halaman 70. Ini masih banyak orang yang berbuat syirik. Tapi kita nggak mengingkari. Kita wajib mengingkari, jangan lihat satu hal yang biasa. Seperti apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Meminta maslahat, dijauhkan dari mudarat, bahaya kepada kuburan-kuburan Nabi, kuburan Habib, kuburan wali, kiai dan yang lainnya. Mereka bernadar menyembelih hewan untuk mereka. Ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah umat Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya, dan minta perlindungan kepada mereka. Minta perlindungan kepada jin. Ini terjadi, orang mendatangi dukun. Hukumannya apa? Mendatangi dukun. Sholatnya enggak berapa hari? 40 hari. Kata Nabi SAW, man ata kahinan. Dalam riwayat yang lain disebut man ata arrafan. Fasal syai'in lam tuqbalu salatun 40 yawman. Dalam riwayat Muslim disebutkan man ata arrafan. Fasaddaqa man ata arrafan fasal syai'in lam tuqbalu salatun 40 laila. Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar, dia tanyakan sesuatu, nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat Muhammad dikatakan dia membenarkan omongan itu, nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, di sini riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi orang yang datang ke dukun paranormal, kalau dukun-dukun paranormal, mesti dia mengabarkan kepada mereka tentang apa? Yang gaib atau tentang masa yang akan datang. Jadi kita jangan suka meramal. Sekarang banyak ustadz jadi tukang ramal. Namanya ustadz paranormal. Tentang apa yang diramal? Tentang pemilihan pilkada. Tentang pemilihan presiden. Dia udah ramal dari sekarang. Berarti ini ustadz paranormal. Jadi ada. Kesian. Tadinya udah ikut sunnah, kok jadi paranormal sekarang? Namanya ustadz paranormal ini. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi nggak boleh orang datang ke dukun, nggak boleh, karena dia mesti mengabarkan yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya siapa? Hanya Allah.
qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Enggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Kemudian selanjutnya di antara bentuk kesyirikan mempercayai jimat, tongkat, keris, tangkal, susuk dan yang lainnya, barang-barang sakti, ramalan bintang, ini masih ada ini. Mempercayai menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna yang lainnya. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, zalim yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Jadi syirik ini nggak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim di muka bumi. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Makanya akibat orang berbuat syirik ini, orang yang syirik nggak akan tenang hidupnya. Orang yang syirik nggak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik diharamkan bagi mereka masuk surga. Orang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Ini firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik, maka sungguh Allah mengharamkan bagi mereka surga dan tempat tinggalnya neraka, dan bagi orang zalim enggak ada penolong. Kemudian orang berbuat syirik dihapuskan semua amalnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya dan yang lainnya. Kalau dia berbuat syirik hapus. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-An'am 88 tentang para nabi. Ini Allah berfirman tentang para nabi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hapus amal mereka. Kalau para nabi berbuat syirik dihapuskan amalnya, apalagi siapa? Apalagi kita.